Halo penonton, kita ketemu di Peace Talk. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah isu yang terkait dengan perkembangan generasi muda di zaman sekarang ya. Jadi kaitannya adalah dengan kaum milenial, kaum Gen Z. Kita sering mendengar istilah kena mental, ya, mental health, anxiety, dan macam-macam seperti itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita mungkin sekarang mengalami banyak masalah-masalah psikologis yang sebelumnya tidak dikenal di generasi-generasi saya misalnya. Nah, untuk itu ada seorang psikolog yang kita undang pada hari ini, Mbak Verlita Sari, ya, seorang psikolog yang terutama bicara tentang dia sering melakukan pelatihan-pelatihan mengenai parenting your adult children. Gimana ya saya menghadapi anak-anak saya yang udah nggak seperti dulu lagi. Menariknya, makin usia anak ini makin dewasa, makin nggak ada yang membahas. Kalau anak yang nggak mengizinkan untuk diberi nasihat, jangan coba-coba kasih nasihat. Kalau orang kan mungkin bilang, dari dulu juga tahap perkembangan manusia ya kayak gitu, kan. Tapi sekarang itu kompleksnya menjadi-jadi. Kalau biasanya kan parenting itu parenting kepada children ya. Nah, kalau Mbak Verlita ini parenting your adult children. Your adult children itu artinya anak kecil tapi adult, tapi tua. Jadi anak kecil yang udah menua. Dengan kata lain adalah ya si anak-anak gen milenial, Gen Z itu. Jadi udah nggak bisa disebut anak kecil, tapi mau disebut orang dewasa juga ya masih di perbatasan lah ya. Dan saya yakin ini adalah sebuah topik yang menarik sekali untuk kita pelajari seperti saya misalnya, saya punya anak berusia 28 dan 26 tahun yang persis kena di adult children ini. Ya kita sapa dulu nih Mbak Verlita Sari. Halo Verlita. Halo Bang Ade. Saya nyebut dia Verlita ini karena dia ini adik kelas saya waktu di UI dulu ya. Betul. Ya. Saya di FISIP UI, Verlita saya di psikologi. Psikologi. Oke. Verlita ini saya tahu dari apa yang saya pelajari, Anda ini banyak sekali. Anda menulis buku, ini bukunya nih, Parenting Your Adult Children, ya. Sudah bisa dibeli di toko-toko buku terdekat. Bisa juga ada versi PDF-nya ya. Ada versi ya. PDF. Tapi tentu aja kita nggak lagi jualan buku. Yang terpenting adalah isunya nih, ya. Verlita bicara tentang adult children. Bisa digambarkan sedikit siapa itu adult children? Oke. Jadi adult children ini adalah anak-anak yang sudah menjadi dewasa. Jadi kalau dalam posisi parent child itu dia tetap children. Bagi seorang tua kan anaknya mau sampai umur berapapun tetap anak. Oke. Tapi anak bagi ini, saya anak saya tetap anak saya. Betul. Tetap children ya. Tetap children sampai umur berapapun. Tapi dari sisi perkembangan usianya tuh sudah adult sebenarnya mereka. Which is dalam buku ini saya batasi mulai 18. Itu mulai adult. Adult. Kenapa? Karena dari sisi tahapan perkembangan psikologis plus kalau dari sisi hukum juga kan ya mereka sudah dikenai segala sesuatu yang terkait pertanggungjawaban dengan usia tersebut gitu. Sampai? Nah, di sini sebenarnya adult children itu cukup panjang masanya, tapi saya membatasi karena perlu dibatasi nih bahasannya sampai sebelum mereka menikah. Karena begitu mereka sudah menikah, peran orang tua berbeda lagi. Harus menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan anaknya, misalnya seperti itu. Nah, kenapa saya panggilnya Verly aja ya? Verly memberi perhatian khusus terhadap adult children ini. Nah, ini ceritanya panjang sebenarnya nih Bang. Oke, silakan. Gini, pertama parenting untuk anak-anak ini sudah tidak jarang yang menyentuh. Kalau kita bilang parenting anak baru lahir, gitu ya, itu banyak sekali buku bahasannya. Masuk sekolah, remaja. Menariknya, makin usia anak ini makin dewasa, makin nggak ada yang membahas. Padahal problem itu banyak timbul justru ketika dua orang dewasa ini berhadapan. Orang tuanya, dan anaknya yang sudah dewasa. Yang dalam pikiran orang tua, ini anak adalah anak saya bagaimanapun. Tapi dia sebenarnya adalah orang dewasa yang punya cita-cita sendiri, punya keinginan sendiri, punya visi hidup sendiri, punya opini sendiri yang mungkin totally different dengan orang tuanya. Nah, disitulah kemudian konflik jadi banyak muncul.
gitu. Saya lagi berpikir tentang anak saya. Bener nggak ya gitu ya. Nah saya tuh gaulnya kan agak lumayan nih Bang Ade. Dari mulai gaul orang-orang yang udah mau pensiun, saya juga banyak kasih pelatihan untuk persiapan pensiun ceritanya. Sama dengan mahasiswa. Nah, yang mau pensiun ternyata problemnya tuh bukan cuma masalah persiapan finance, tetapi mereka curhatnya adalah gimana ya saya menghadapi anak-anak saya yang udah nggak seperti dulu lagi. Ya. Dulu tuh manis, menurut, sekarang itu semua kayaknya mau dibantah. Gitu. Sementara mahasiswa ini juga komplain terus terkait dengan orang tuanya. Kok saya nggak dimengerti, saya selalu dibandingkan, saya udah bosen dinasehatin. Nah jadi kalau nggak dijembatani ini gimana ya bisa bertemu ini generasi ini gitu. Padahal mereka banyak juga yang masih tinggal di satu rumah. Konflik jadi banyak terjadi. Si anak kemudian memilih untuk menjauh karena nggak mau jadi anak durhaka. Biasanya gitu ya mereka bilangnya, aduh daripada berantem nanti jadi anak durhaka, aku menjauh aja. Orang tua menjauh juga daripada sakit hati. Dua-duanya menjauh. Padahal satu rumah. Berpikir kalau menjauh, masalah selesai. Karena kan tenang. Tapi kan di dalamnya bergolak terus. Akhirnya ketika komunikasi lagi, ribut lagi. Nggak cocok pemilihan calon pasangan lah, pemilihan pekerjaan yang nggak sesuai sama cita-cita orang tua. Itulah, jadi konflik tuh banyak sekali sebenarnya terjadi di fase itu. Tapi Verly milih, kan psikolog tuh range perhatian itu luas lah, ya. Tapi kemudian walaupun tadi Verly bilang Anda juga ngurusin calon pensiun, apa? Kayak saya. beberapa tahun ke depan saya pensiun. Jadi ntar saya konsultasi ke Anda ya. Boleh. Tapi kemudian Anda menyempitkan range itu menjadi adult children. Itu gimana ceritanya? Apakah karena Anda waktu itu memang bikin taruhlah tesisnya tentang ini, atau Anda gimana ceritanya? Master saya tuh memang developmental psychology, Bang. Jadi artinya, S2 saya adalah tentang psikologi perkembangan, mulai dari perkembangan manusia yang kecil sampai dia lansia. Itu satu. Kemudian kedua, saya sendiri berpengalaman punya anak yang sama nih kita. Anaknya juga udah adult children, 21, 20. Gitu ya. Kemudian satu lagi adalah sebenarnya salah satu pendekatan yang saya pikir sekarang itu cocok untuk anak-anak dengan usia dewasa ini adalah pendekatan coaching. Saya juga belajar dari 10 tahun yang lalu gimana sih caranya melakukan coaching, termasuk mengcoaching anak-anak yang sudah memasuki usia dewasa ini. Jadi kayak memadukan. Coaching ini apa ya? Coaching itu kita bilang adalah sebuah approach yang dipakai. Ini bisa dipakai di keluarga, di perusahaan, di mana orang itu tidak banyak memberikan direction, tapi lebih mengeksplor. Jadi memberikannya pertanyaan, Bang. Jadi ketika misalnya atasan bawahan, atasan itu nggak nyuruh-nyuruh gitu, tetapi lebih menurut kamu gimana? Kamu pinginnya apa? Plus minusnya apa? Nah ternyata itu juga bisa digunakan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa. Jangan ngatur-ngatur lagi deh, udah capek anak diatur mulu gitu kan? Sekarang kita gitu ya? Iya. Ya sebagai misalnya saya membayangkan saya pada anak saya, saya nggak usah ngatur dia. Nggak usah, karena dia sudah dewasa. Jadi lebih ditanya yang kamu inginkan apa, yang kamu bayangkan apa. Tapi ini bukannya saya membela diri nih ya, kan begini ceritanya. Saya sudah berpengalaman, ya. Dia kan baru memulai hidupnya kan, 20-an lah ya, 24, 26 gitu. Tentu aja dia nggak punya pengetahuan sekaya saya kan. Salah nggak saya kalau mengatakan bahwa seharusnya tuh gini, karena dari pengalaman ayah selama ini, itu begini seharusnya. Pengalaman ayah pada zaman ayah? Pada zaman saya dong. Iya, pada zaman itu salah? Belum tentu. Oh, karena masanya udah berubah? Karena masanya udah berubah. Jadi ada salah satu prinsip di buku ini, Bang, berikan nasihat hanya jika diminta. Waduh. Langsung protes orang tua. Iyalah. Dengar itu. Itu masa saya harus diizinkan oleh anak saya dulu? Oh, hanya jika diizinkan. Jika diizinkan. Kalau anak yang nggak mengizinkan untuk diberi nasihat, jangan coba-coba kasih nasihat. Gitulah.
Tidakkah itu menyebabkan, ini saya loncat-loncat dulu ya, karena langsung mengena pada isu utama nih ya. Misal begini, taruh nih ya. Anak saya berteman dengan anak yang saya bilang, ini hancur nih anak. Ya. Kenapa dia berteman sama anak ini? Saya tahu persis lah kira-kira dari pengalaman selama ini, berteman dengan anak semacam ini akan membawa dia pada sikap yang tidak baik, akan menjadi malas, dan segala macam. Masa saya nggak boleh sih ngomong sama dia, jangan mainlah sama anak kayak gitu. Itu akan merusak hidup kamu. Itu nggak boleh. Apa yang menarik dari temanmu? Jadi pertanyaannya gitu Bang, bukan kamu jangan berteman sama dia ya, tapi menurut kamu, apa sih yang asik dari berteman dengan anak itu? Apanya yang menarik buat kamu? Bagaimana kamu melihat hidup dia? Bagaimana kamu melihat hidup kamu? Apa yang kamu pelajari dari dia? Seperti itu Bang percakapannya. Jadi sehingga dia akan menjawab. Yes. Lalu setelah dia menjawab ya karena dia anaknya asik aja. Oke, asiknya di mana? Apa yang dari diri dia itu yang jadi pelajaran penting buat kamu? Jadi terus belajar untuk menggali. Kalaupun mau memberi saran, tanya, kira-kira aku boleh kasih saran? Oh, oke. Oh, belum siap, Pak. Belum siap ya sekarang. Oke, nanti kalau sudah siap kita ngobrol. Itu maksudnya memberikan nasihat hanya jika diizinkan. Fer, ini tadi Anda mengatakan, saya balik lagi ke cerita awal nih ya. Anda mengatakan bahwa parenting tuh udah sudah berlimpah lah. Yes. Parenting anak kecil, parenting remaja, bla bla bla. Nah sekarang Anda mengatakan, tapi ternyata ada sebuah loopholes-nya, ada sebuah kekurangan, yaitu parenting buat adult children. Betul. Nah, saya ingin tanya, apa yang menyebabkan terjadinya semacam gap itu? Jadi, kenapa di masa lalu orang tidak memberi perhatian yang cukup terhadap adult children ini? Apakah ini sebuah gejala baru dalam psikologi untuk memberi? Saya yakin itu sudah dipelajari, tapi saya yakin misalnya buku ini untuk pertama kali saya baca ya. Ada sebuah judul buku Adult Children. Itu artinya kan selama ini orang tidak memberi perhatian cukup kan? Di Indonesia, Bang. Oh, di Indonesia. Oke, di Indonesia lah. Kenapa tuh? Banyak yang menganggap tugas parenting itu selesai ketika anaknya tuh udah kuliah, udah selesai kan tugas kita sebagai orang tua, udah besar, udah mandiri, seperti itu. Paling enggak pas lulus lah. Iya. Karena ketika dia kuliah dia masih berhak. Masih berhak dari kita ya. Tapi itu pun banyak konflik sebenarnya. Ketika pemilihan jurusan, misalnya gitu ya, pemilihan teman bermain, teman kuliahnya kok yang ini, itu kan itu sebenarnya udah banyak konflik ada di situ. Gitu. Tapi ya begitu. Saya merasa bahwa saya studi cukup banyak Bang Ade sebelum menulis buku ini, dan saya kalau di luar itu menemukan memang sudah banyak sekali bahasan. Oh, di luar ya? Di luar. Tapi kok ya itu mengherankannya kok di sini belum ada ya. Sementara ya banyak sekali gitu saya dengar konflik-konflik ya, termasuk pemilihan pasangan hidup gitu ya. Tadi pemilihan kerja, karir. Ya, bidang studi gitu termasuk, bahkan gaya hidup, bahkan kemudian kok nilai-nilai kita dirasakan berbeda. Dulu kayaknya diajak ke gereja, ke masjid gitu mudah sekali, sekarang banyak alasan misalnya. Itu aja tuh udah sumber-sumber konflik sebenarnya. Tapi artinya apakah sekarang ini menjadi semakin menguat? Nah, bersamaan dengan isu kesehatan mental, yang gitu. Tadi itu. Betul, isu kesehatan mental, orang tua juga perlu paham juga kan, anak-anak sekarang ngomongin depresi lah, stres lah, bipolar lah, orang tua selalu kamu kurang bersyukur, kan suka gitu ya orang tuanya ya. Betul. Kamu kurang bersyukur, kamu kurang ibadah, apa sih quarter life crisis, dulu nggak ada tuh krisis gitu. Nah itu kan membuat jaraknya jadi semakin jauh kan terbentang. Anaknya sangat merasa tidak dipahami loh kalau seperti itu. Jadi orang tua tuh perlu belajar gitu. Hey gitu, buku ini cuma pengen bilang, belajar lagi dong. Biar kamu tuh tetap deket sama anakmu. Boleh nggak saya simpulkan kalau Verly mau bilang bahwa sekarang ini menjadi semakin dibutuhkan karena dunia si adult children ini berubah dari masa lalu. Semakin kompleks. Betul. Yang antara lain disebabkan oleh apa sebenarnya? Arus informasi yang deras sekali,
Yang gini loh, semua hal itu kita tuh perlu memproses banyak hal dalam waktu yang sama gitu Bang. Dan buat anak-anak itu so complicated. Anak-anak dewasa ini kan transisi ya. Mereka belum ajak juga gitu. Ya itu, jadi terlalu kompleks. Kalau orang kan mungkin bilang, dari dulu juga tahap perkembangan manusia ya kayak gitu gitu kan. Tapi sekarang itu kompleksnya menjadi-jadi karena tadi banyak sekali arus informasi yang deras yang harus diproses dalam waktu yang sama. Kesadaran akan kesehatan mental di satu sisi bagus, tapi di sisi lain berbahaya karena banyak diagnosa. Apa itu? Self-diagnose itu kayak orang mendiagnosa diri sendiri. Aku merasa gini, aku googling. Bener nih gue bipolar. Padahal diagnosa itu harusnya ditegakkan oleh ahli kan? Bukan oleh dirinya berdasarkan Google aja gitu. Nah, itu berbahaya. Makinlah dia merasa ini itu, merasa nggak dipahami oleh orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat nih, ngomong sekarang ke orang tua, ngomongnya di TikTok. Ayah, aku depresi. Supaya ayahnya denger juga. Oh gitu ya? Iya. Mengikuti nih perkembangan anak sekarang nih. Dia ngomong di TikTok sebetulnya untuk bicara sama ayahnya. Supaya ayahnya tahu bahwa dia mengalami problem mental health. Jadi kan betapa saya melihat kayaknya connection di antara orang tua dan anak itu sangat penting untuk dibangun kembali sekarang. Connection over correction. Apa tuh artinya koneksi? Koneksi. Orang tua tuh punya kecenderungan pengen mengoreksi terus, Bang. Correction terus. Yang tadi itu ya. Ini loh yang benar. Aku tuh tahu yang terbaik buat kamu. Aku tuh udah pernah ngejalanin. Dulu tuh aku nggak begini dan segala sesuatunya. Koreksi dulu perbuatan anaknya. Di sini tuh dikatakan yang terpenting itu terkoneksi dulu. Connection itu lebih penting. Kalau udah terkoneksi, apa aja tuh jadi gampang. Gitu. Tapi artinya kan gini ya, si orang tua ini kita udah jauh usianya dari anak kita, at least berapalah 30-an ya, 20-30 tahun. Kita sekarang punya beban jadinya untuk mempelajari dunia mereka. Artinya apa? Itu harus mengikuti apa yang terjadi di usia mereka. Iya. Kalau ingin koneksinya terbangun, kita harus tahu apa yang saat ini terjadi di dunia mereka. Itu pasti sangat sulit ya. Yes. Jadi orang tua zaman sekarang tuh lebih complicated lagi ya. Betul. Oke. Nah, dia bisa mencari jawaban-jawaban terhadap itu kemana sebenarnya si orang tua nih? Jadi peran orang tua tuh 3, Bang. Kalau menghadapi anak dewasa, 1 peran sebagai sahabat. Sebagai sahabat. 2 peran sebagai mentor. Sebagai mentor. 3 peran sebagai coach. Peran sebagai sahabat, mengerti, memahami, jadi teman curhat. Tapi sahabat yang sehat ya, bukan yang toksik ya. Jadi sahabat yang sehat. Kemudian kalau mentor itu, dia tuh boleh mentransfer pengalamannya. Tapi dalam konteks, ya ini pengalamanku. Apakah baik untukmu? Ya belum tentu. Tapi this is my experience gitu. Itu mentor. Mentor tuh bukan teladan jadi ya? Mentor itu sebenarnya kalau pengertiannya dia tuh mentransfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer pengalaman dia. Seperti itu. Kalau coach, dia justru tadi menggali, mengeksplor apa yang penting bagi anaknya. Oke. Gitu. Jadi dia mesti bisa memainkan ketiga peran ini. Itu. Ketiga. Sebagai sahabat mungkin artinya kita harus sebagai orang tua nih, saya menurunkan ekspektasi saya dan ego saya. Saya harus lebih memahami dia. Betul. Oke. Apa sih yang lagi hits nih di anak-anak sekarang? Duduklah saya berdua anak saya gitu. Tapi nggak gini ya, Fer. Orang tua yang sok anak seneng nggak sih orang tuanya itu sok ikut ngobrol sama dia gitu dan jadi kayak ikut ala ayah ngapain sih, ayah tuh kan udah generasi kita udah beda, ngapain juga sok ikut, ngerti nggak? Pertamanya awkward sih. Awkward ya? Pasti pertamanya. Yeah. Tapi anak-anak sekarang nih misalnya nih lagi kalau sekarang kan seneng nonton konser ya. Kalau mau konser itu ada tiket war. Saya kan nggak ngerti, Pak. Iya, apa itu tiket war? Tapi kalau itu berebut tiket ya? Berebut tiket. Kalau anak-anak saya lagi tiket war, saya ikut, Bang. Ngapain sih nak tiket war itu? Gini nih, Puni, kita mesti gini nih cepet. Oh,
Itu tiket war. Kenapa sih konser itu penting banget buat kamu gitu ya? Ini nih, nanti orang-orangnya ini nggak akan muncul lagi dalam 2 tahun ke depan. Oke, gitu. Jadi belajar untuk bersedia memahami mereka. Kok kalian suka drakor ya? Itu kan cheesy banget gitu. Jangan deh. Jangan cheesy-nya. Kok suka drakor sih? Apa sih yang lucu gitu dari drakor ini? Misalnya. Dan ikut nonton. Walaupun nggak terus-terusan ya, tapi itu poinnya. Dan bisa diskusi dari situ, Bang. Itu saya banyak banget bisa diskusi dari situ. Satu drakor, kenapa kamu senang? Bagian mana yang menarik? Itu bisa exploring values banyak banget. Oke. Nah, Fer, sebagai psikolog, ya, Anda itu kan tempat di mana orang berkonsultasi kan, ya. Jadi Anda tuh mengumumkan sebagai psikolog yang menangani adult children, atau enggak? Anda psikolog biasa aja? Biasa aja. Tapi banyak yang datang untuk mengadukan isu adult children ini. Akhirnya. Iya. Makanya sampai ada buku ini, Bang. Karena maksudnya juga akhirnya itu gimana? Iya, maksudnya karena gini, isu-isu mungkin tadinya isu-isu pekerjaan. Karena saya juga banyak di korporasi Bang Ade. Tapi setelah itu ketika digali, ya itu banyak problem di rumah akhirnya. Salah satunya adalah problem dengan anak. Jadi orang tuh datang ke Anda misalnya taruhlah di sebuah perusahaan. Mereka pada awalnya bercerita tentang persoalan-persoalan di dunia pekerjaan, bla bla bla. Dan kemudian Anda mulai menemukan bahwa ternyata orang-orang ini punya masalah di hubungan dia dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya adalah adult children. Kebanyakan adult children yang udah nggak bisa diatur lagi sama orang tuanya. Dan mereka datang ke Anda untuk konsultasi khusus. Iya. Dengan framework, gimana saya mengubah anak saya? Wah, susah banget itu pasti. Nah kalau dari situ, dalam pandangan Anda, persoalan-persoalan terbesar apa yang lazimnya mereka sampaikan kepada Anda? Persoalan anakku berbeda sekali dengan anakku yang dulu. Dulu manis, semua nurut, sekarang semua dibantah. Itu satu. Kedua adalah keputusan yang diambil oleh anaknya ini tiba-tiba tuh kayak tidak dipahami. Misalnya tiba-tiba mau sekolah di luar negeri, udah punya pekerjaan di sini. Pokoknya yang aneh banget, yang kamu kan udah enak-enak kerja di sini. Ngapain juga gitu. Ternyata dia pingin coba-coba kerja di luar. Dan dia sudah mengurus semuanya, tinggal berangkat. Shock lah. Bahkan nggak bilang. Pasangan hidup. Pilihan-pilihan yang bukan sesuai dengan kriteria orang tuanya. Iya. Itu pasti banyak tuh ya. Ya, terus yang terakhir adalah yang values, Bang. Konteks agama, seperti itu. Yang beda banget gitu sama orang tuanya dulu. Bahkan kemarin itu ada yang tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, anaknya buka kerudung, terus kata ibunya gini, kamu kenapa nggak bilang dulu? Nggak minta izin dulu sama saya untuk buka kerudung? Emang saya perlu izin? Gitu anaknya bilang. Ya, nah ini kan hal-hal yang kita perlu bangun lagi gitu, Bang, komunikasinya kalau seperti ini. Banyak loh. Ya, saya sambil berpikir-pikir kan tentang betapa saya atau teman-teman saya yang seumuran nih kan juga seringkali mengalami masalah semacam itu. Salah satu yang misalnya saya ingat sekali ketika tiba-tiba seorang anak itu mengatakan, saya udah nggak kepengen sekolah. Ini kasus aja lah ya. Anak ini udah masuk ke Universitas Indonesia, UI, dia udah kuliah, dan semua disangka berjalan baik-baik saja. Pada titik tertentu, anak itu bilang, enggak, saya mau main musik aja. Saya nggak mau kuliah lagi. Dan berhenti terus. Itu kalau Anda menghadapi masalah semacam itu, orang tuanya pasti nangis darah. Lebih parah, Bang. Oh, bisa lebih parah? Ada yang gini, saya LGBT, Mam. Mampus ya. Pusing kan kepala orang tua. Iya. Kan kebayang loh, saya mencoba berempati ya pada para orang tua gitu. Shock banget pasti itu. Nah, kalau kasusnya seberat itu, apa yang Anda lakukan? Pasti prosesnya panjang, gitu ya. Pasti prosesnya panjang, dan itu orang tuanya perlu rilis dulu. Artinya dia juga perlu menenangkan. Ketika dia bereaksi pada saat dia lagi shock, pasti reaksinya akan sangat tidak terkontrol kan nantinya gitu. Bayangkan orang lagi shock kemudian bereaksi.
Berarti orang tuanya harus cooling down dulu kalau seperti itu. Apa sih yang penting? Oke, kita nggak membenarkan itu. Misalnya gitu ya, kita taruhlah orang tua bilang, saya nggak bisa membenarkan itu. Oke, nggak apa-apa. Bukan untuk mengubah Anda kok. Tapi bagaimana relasi ini terus terbangun dalam kondisi Anda tidak bisa sepaham dengan dia. Jadi artinya kan gini, Anda akan membantu si orang tua bukan mencari cara untuk meluruskan si anak ya? Bukan. Malah di kepala dia, aduh karena anak itu ini. Anak dewasa, Bang. Kalau anak-anak mungkin masih bisa. Tapi ini adult to adult loh relationship-nya. Iya, ya. Jadi yang Anda lakukan adalah membuat si orang tua bisa menerima itu? Bisa menerima perasaan dia, apapun itu. Perasaan sedihnya, perasaan tidak setujunya. Itu oke? Itu oke, dia terima. Kemudian dia menentukan sikap apa yang perlu saya ambil kepada anak saya. Mana yang dia utamakan, relasikah? Atau anak yang mengikuti dia? Artinya apa? Relasikah? Itu artinya kalau relasi berarti saya berusaha, saya tidak sepakat sama kamu gitu ya, tetapi apakah saya tetap bisa membangun hubungan orang tua anak yang tidak mungkin dibatalkan, kan hubungan orang tua anak ya akan terus terjadi hubungan seperti itu. Banyak hal sebenarnya, artinya prosesnya nggak mudah, itu perlu dialog, orang tuanya juga perlu, saya mau gimana nih sekarang sama anak saya mau lepas, dengan konsekuensi kalau saya lepas saya nggak tahu dia akan kemana nantinya, atau saya berproses dengan itu, pelan-pelan saya ngobrol, tapi saya mesti menerima dulu dong untuk dia bisa datang lagi ke saya. Pilihan yang nggak mudah. Karena selalu ada kemungkinan bahwa dia tidak akan pernah berubah, si anak itu. Jadi Anda harus menerima, si orang tua harus menerima bahwa anak saya memang mungkin sekali akan jadi LGBT for the rest of his or her life. Apakah saya setuju? Tidak. Kan gitu ya, dia tetap bisa bilang. Dan itu harus disampaikan kepada anaknya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan ini. Tapi kamu adalah tetap anak saya. Gitu. Tapi kalau kamu tanya ke saya, apakah saya sedih dengan yang kamu lakukan? Saya sedih. Tapi saya juga nggak mau kehilangan kamu. Betul. Nah, ngambil posisi itu tuh Bang, yang perjuangan banget buat orang tua. Berat sekali. Dan si anak itu akan tinggal seatap dengan si orang tua tetap. Betul. Terserah kalau itu pilihannya pada mereka. Iya, gitu. Tapi artinya bahkan itu pun bahkan bisa. Itu pun, iya. Dari pengalaman Anda dengan taruhlah klien atau orang ini, itu bisa dilakukan? Bertahap. Berproses artinya. Beberapa orang tua misalnya, anakku udah mau cerita lagi loh. Itu aja udah bersyukur banget gitu. Tadinya dia selalu pulang kantor misalnya langsung masuk kamar. Sekarang udah mau loh mulai ngobrol sedikit-sedikit. Itu aja udah progres. Itu menandakan bahwa si anak koneksi mulai terbangun, Bang. Oke. Saya membayangkan mungkin contoh lainnya yang juga berat adalah apa kasus-kasus yang Anda pikir berat tadi ya, anak saya LGBT. Kalau tadi saya ingat anak saya tiba-tiba berhenti sekolah. Dan itu gue udah biayain sekian lama. Itu juga sama jawabannya. Betul. Ya just accept, ya terima. Itu adalah sebuah pilihan si anak. Betul. Terima, tapi kan jangan berhenti ya. Terus kamu plannya apa? Jadi kita lebih membantu dia untuk membangun rencana dia ke depan apa. Atau kalau ini pilihan kamu, oke, gitu kita support, tapi seberapa komit kamu dengan pilihan kamu ini, itu kan bisa ya. Itu sebagai coach tuh Bang. Kalau kamu pilihannya ini, oke, seberapa komit kamu dengan pilihan ini? Apa rencanamu yang menunjukkan bahwa kamu komit dengan pilihan ini? Sebagai pemusik tadi. Iya. Oke. Yang lain misalnya, ini juga yang kalau dalam berbagai kesempatan itu saya lihat sebagai problem serius buat orang tua. Anaknya mau menikah dengan orang beda agama. Iya. Sementara orang tuanya sangat percaya ya bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang haram lah sifatnya. Itu what do you do? Ya, ketidaksetujuan balik lagi. Ketidaksetujuan tetap harus disampaikan kalau buat saya. Misalnya orang tua tidak setuju, ya dia harus menyampaikan dengan alasannya apa. Gitu misalnya. Tapi
Artinya berproses. Kita dengerin juga anaknya, misalnya anaknya gimana, oke lah kekeh-kekehan gitu misalnya. Ya, masalahnya kan kalau kita larang, yakin nggak sih bisa dilarang? Ya misalnya, dalam banyak kasus terjadi kan, pokoknya saya larang. Itu menyebabkan akhirnya memang salah satu kemungkinannya anaknya memilih untuk meninggalkan keluarga dan menikah dengan ini mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Betul, akhirnya atau depresi, atau depresi, kan? Atau ya udah mengikuti orang tuanya, tapi depresi. Itu juga nggak baik. Itu nggak baik juga kan, akhirnya. Tapi nggak bisa disebut kesannya akhirnya mengizinkan segala hal gitu. Enggak, karena kita tetap bilang, Bang. Kita tetap harus menyatakan saya setuju atau saya tidak setuju. Tapi I appreciate you, gitu. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Kalau ditanya sebagai seorang ibu misalnya, saya tidak setuju. Pun saya bilang kepada anak-anak saya nih sekarang, gitu ya, saya tidak akan setuju, gitu. Tapi let's talk, gitu. Kalau seandainya nanti kamu punya seperti itu, let's talk. Dan mungkin salah satu persoalan dengan anak sekarang adalah antara lain karena arus informasi yang tadi Anda bilang, anak-anak sekarang jauh lebih keras kepala barangkali ya. Jauh lebih merasa bahwa this is my life. Iya. Dan dia akan mati-matian mempertahankan itu. Yang dulu barangkali tidak terbayangkan terjadi. Makanya ya kalau keras-kerasan kan jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada koneksi lagi kalau dua-duanya berkeras kan. Orang tua. Kalau ajakan saya adalah orang tua sekarang, connection dulu. Jadi memang Anda ingin katakan bahwa connection itu kayak kunci lah ya. Betul. Selama koneksi itu bisa dibangun terus, lebih mudah lah. Betul. Tidak ada jaminan bahwa nggak ada jaminan semua terselesaikan. Tapi lebih mudah. Kalau kita terkoneksi kan, saya ada apa-apa sih gampang ngomong sama Bang Ade. Tapi kalau nggak ada koneksi, udah selesai. Saya cuma mau nyebut satu fakta yang agak menyedihkan buat saya ya. Saya dosen di UI, ya. Itu hampir setiap tahun di fakultas saya saja, itu saya selalu mendengar ada kasus anak yang bunuh diri, mahasiswa, dan itu nggak harus datang dari kalangan menengah ke atas gitu ya. Itu karena menurut Anda salah satu persoalan kuncinya adalah karena dia sudah tidak bisa lagi berkoneksi ya. Iya, salah satunya. Karena sebenarnya lebih complicated dari itu. Complicated. Kalau bunuh diri itu jauh lebih complicated sebenarnya. Tapi saya sih berharapnya, Bang, kalau koneksi itu yang beneran koneksi ya, bukan hubungan yang kelihatan baik-baik aja padahal enggak gitu ya. Yang beneran terkoneksi kan orang tua bisa melihat even perubahan-perubahan yang terjadi pada anaknya. Kan selalu ya, orang bunuh diri kan juga tidak tiba-tiba kalau menurut saya. Tapi dia akan lihat kok tambah murung ya, kok jadi ada yang berbeda ya. Itu bisa teramati. Iya. Ya itu tadi ya. Jadi memang nggak gampang jadi parent. Betul. Itu kontrak seumur hidup tapi Bang. Sekali hidup. Jadi parent, akan jadi parent terus. Ya, atau udah putuskan jangan pernah jadi parent. Atau jangan pernah punya anak. Oke, jadi Verly ya. Terima kasih sekali buat waktu yang sudah Anda luangkan di sini. Saya berharap sekali Anda bisa bantu nih para orang tua seperti saya dan banyak orang lainnya untuk bisa membangun itu ya, hubungan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Sebelum coach adalah mentor, sebelum mentor adalah sahabat ya. Dimulai dari sahabat. Oke. Mudah-mudahan akan lebih banyak orang tua yang bisa memahami itu dan tidak sekedar mengatakan ya seharusnya begini, seharusnya begitu. Terima kasih sekali, Fer. Terima kasih sama-sama. Penonton Peace, itulah percakapan saya dengan Mbak Verly ini. Kita berharap Mbak Verly ini bisa terus menyebarkan pandangan-pandangannya dengan melalui berbagai media. Karena kelihatannya menjadi orang tua zaman sekarang memang jauh lebih sulit dan kita butuh sekali semacam arahan, panduan, bantuan, dialog dengan orang-orang seperti Mbak Verly. Terima kasih penonton, terima kasih Mbak Verly. Terima kasih, Pak Ade.